Halo semuanya, selamat datang di talk show Bioteknologi Farmasi Modern bersama saya Haya Bahita Fauzi dan juga Rizky Fahrur dan juga Nurul Ismailiyah. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu masa depan terapi gen di Indonesia, harapan atau tantangannya. Karena ngomongin terapi gen itu bukan cuma soal teknologi ya, tetapi juga ini tuh sebagai masa depan di dunia kesehatan kita. Bener banget Haya. Sekarang bioteknologi ini udah menjadi fondasi utama di dunia farmasi. Salah satu inovasi paling menariknya itu merupakan terapi gen, di mana terapi gen ini merupakan teknik untuk memperbaiki gen yang rusak supaya penyakit yang bisa disembuhkan ini langsung dari sumbernya, yaitu gen. Nah, dan dapat dilihat dari datanya juga, WHO tahun 2023 mencatat lebih dari 1.500 uji klinik terapi gen yang sedang berjalan di dunia. Jadi, ini bukan lagi soal teori, tetapi benar-benar sudah menjadi bagian dari pengobatan modern. Nah, ya, tapi itu pertanyaannya sekarang itu bagaimana gitu ya dengan Indonesia? Apakah kita tuh sudah siap menghadapi masa depan terapi gen ini? Gitu. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kalau ngomongin harapan itu pasti banyak banget ya harapan. BPOM sendiri itu baru-baru ini menyebut bahwa terapi gen itu sebagai harapan baru pengobatan berbasis sel dan juga genetik. Mereka juga bahkan mulai memperkuat regulasi Advanced Therapy Medical Product atau ATMP yang mencakup terapi gen, terapi sel punca dan juga rekayasa jaringan. Wow, itu merupakan kabar yang bagus banget ya, karena mungkin berarti Indonesia tuh udah mulai bergerak ke arah precision medicine atau pengobatan yang disesuaikan langsung dengan kondisi genetik pasien. Bayangkan aja penyakit seperti hemofilia atau kelainan metabolik ini bisa diobati langsung dari sumbernya, yaitu gen genetiknya. Nah, tapi selain itu, riset-riset lokal juga mulai bermunculan. Beberapa lembaga seperti BRIN dan UGM sudah mempunyai penelitian di bidang terapi gen dan sel punca. Kalau olah riset dan regulasinya terus berjalan seiring waktu, nah bukan gak mungkin Indonesia juga bahkan bisa mempunyai ekosistem riset terapi gen sendiri. Nah iya ini tuh menarik banget ya, karena bahkan sejak tahun 1996 itu Indian Journal of Pharmacology itu sudah memprediksi bahwa terapi gen itu akan menjadi masa depan di dunia kedokteran. Yang sudah kita lihat gitu ya sekarang, itu tuh sudah mulai terlihat jadi kenyataan gitu. Tapi tentu ya, di balik semua harapan itu pastinya terdapat tantangan yang besar juga. Salah satunya itu mungkin dari biaya. Contohnya itu terapi gen Zolgensma di Amerika itu mencapai $2 juta per dosis. Mungkin kalau di Indonesia itu sekitar 30 miliar rupiah. Bayangin aja ya gimana ini mau diterapin di Indonesia kalau harganya itu begitu relatif mahal. Nah, itu dia. Jadi selain biaya dan regulasi dan etika juga jadi tantangan penting. Nah, BPOM memang sudah memulai menyesuaikan aturan ATMP ini dengan standar WHO dan EMA. Tapi secara nasional, regulasi khusus terapi gen ini masih berkembang. Nah, kita juga masih butuh banyak tenaga ahli dari bidang genomik dan biotika. Iya karena dari sisi hukum juga itu belum kuat ya, karena Indonesia itu belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur terapi gen gitu. Jadi masih di bawah aturan umum bioteknologi gitu. Jadi rawan soal etika, terutama jika tidak digunakan gitu untuk pengobatan, tetapi digunakan untuk enhancement gitu. Dan jangan lupa untuk masalah aksesibilitas, kalau biayanya mahal dan infrastrukturnya belum merata, bisa-bisa terapi gen ini hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Padahal harapannya
teknologi ini tuh bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, jadi bisa dibilang terapi gen itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi membawa harapan besar, tetapi di sisi lainnya penuh dengan tantangan yang harus kita hadapin dari sekarang. Intinya, terapi gen itu memang membuka peluang besar gitu bagi masa depan pengobatan di Indonesia, dari mulai penyakit genetik, kanker, sampai juga gangguan metabolik langka. Tetapi peluang ini juga perlu diimbangi dengan regulasi yang matang, riset yang kuat, dan juga komitmen etika yang tinggi. Jika kita sudah bisa menyiapkan semuanya, dari mulai sumber daya manusia dan juga sampai regulasi, masa depan terapi gen di Indonesia ini gak akan cuma menjadi harapan gitu, tetapi akan menjadi kenyataan. Mungkin dicukupkan sekian diskusi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching. Bye bye.